Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, seperti yang kalian tahu, saat ini ada 20 negara besar dari seluruh dunia yang bersatu membentuk kelompok kerjasama ekonomi global, yaitu kelompok G20, bos. Di mana 20 negara ini pun merupakan gabungan dari negara-negara yang memiliki ekonomi, pendapatan, dan populasi terbesar di dunia. Nah, dari 20 negara ini pecah lagi, bos. Ada kelompok Barat G7 dan juga ada kelompok Timur BRICS. Dan tahukah kalian, ternyata ada satu lagi kelompok saingan, di mana anggotanya juga tergabung dalam kelompok G20, tapi tidak tergabung dalam G7 dan juga BRICS. Dan kelompok itu pun disebut dengan nama MIKTA. Dan tahukah kalian, ketuanya saat ini adalah negara kita, Indonesia. Mantap, mantap jos. Pertanyaannya lantas kelompok seperti apakah itu, siapakah anggotanya, dan apakah misi sebenarnya? Setelah ini kita bahas, bosku. Kemudian, seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Menlu Rusia yaitu Mr. Sergei Lavrov pun menyebutkan bahwa kini ada sekitar 20 negara yang mau bergabung dengan BRICS. Dan ternyata beliau pun menyebut bahwa salah satu negara itu adalah negara kita, Indonesia. Nah, pertanyaannya lagi, bos. Lantas, apakah sebenarnya keuntungan bila negara kita Indonesia bergabung dengan BRICS? Apakah akan mendapat bantuan bansos yang sangat banyak? Ataukah mendapat dukungan jika negara kita diserang oleh negara lain? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, berita terbaru kali ini datang dari Indonesia. Admin kutip langsung dari situs setkap.go.id atau Sekretariat Kabinet, bos, yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, mewartakan bahwa saat ini, selain menjadi ketua ASEAN, Indonesia pun juga menjadi ketua MIKTA, yang anggotanya juga terdiri dari 5 negara. Dah, pertanyaannya, lantas geng apakah MIKTA ini, bos? Oke, jadi arti dari MIKTA sendiri pun sebenarnya mirip-mirip dengan BRICS, yang merupakan singkatan dari nama-nama negara anggotanya, yaitu mulai dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan juga Australia. MIKTA ini pun merupakan forum konsultatif yang dibentuk pada tahun 2013 silam, melalui pertemuan para menteri luar negeri kelima negara anggota di sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-68 di New York, Amerika Serikat. Dan tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kerjasama antar negara anggotanya untuk berkontribusi menjawab berbagai permasalahan global, bos. Dan pada tahun 2023 ini pun, Indonesia menerima mandat keketuaan MIKTA dari ketua sebelumnya, yaitu negara Turki. Dalam pernyataan pers tahunan, Menteri Luar Negeri tahun 2023 tanggal 11 Januari 2023 kemarin, Menteri Luar Negeri Indonesia pun menyampaikan bahwa Indonesia akan berupaya meningkatkan visibilitas MIKTA sebagai bridge builder dalam penyelesaian isu-isu global. Dah, lantas pertanyaannya apakah geng MIKTA ini akan menjadi saingan baru dari kelompok G7 dan juga BRICS? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, masih dari sumber yang sama, berjudul MIKTA sebagai kekuatan penyeimbang dalam penyelesaian isu global. Diketahui bahwa kelima negara anggota MIKTA ini pun semuanya merupakan anggota kelompok G20, bos. Namun tidak ada yang tergabung dalam dua kelompok kekuatan G7 maupun BRICS. Disebutkan bahwa sebagai model baru kerjasama lintas wilayah, kehadiran MIKTA ini pun diharapkan dapat menjadi penyeimbang di tengah rivalitas negara-negara adidaya atau Great Power Rivalry. Mengingat kelima negara anggotanya ini pun merupakan representasi dari negara-negara kekuatan menengah atau middle power di wilayahnya masing-masing. Mulai dari Meksiko yang merepresentasikan wilayah Amerika Selatan, Indonesia untuk wilayah Asia Tenggara, Korea Selatan untuk wilayah Asia Timur, Turki untuk wilayah Eurasia, dan Australia untuk wilayah Pasifik dan Oseania. Dan tahun ini pun akan menjadi momen penting bagi Indonesia, bos. Pasalnya sebagai ketua MIKTA pada tahun 2023 ini akan bersamaan dengan peringatan HUT ke-10 MIKTA, sekaligus bersamaan dengan Indonesia menjabat sebagai ketua ASEAN. Namun walaupun demikian, tentunya juga akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.
khususnya terkait bagaimana Indonesia akan mewujudkan visi menjadikan MIKTA sebagai bridge builder atau pembangun jembatan di tengah persaingan kekuatan negara-negara adidaya atau yang disebut dengan Great Power Rivalry. Nah, jadi kesimpulannya kelompok ini pun bukanlah blok ekonomi bos, tetapi lebih kepada kelompok forum konsultatif dan kemitraan berbasis jaringan. Sebagai negara middle power, tentunya berat untuk bersuara sendiri-sendiri. Namun dengan bersatu dalam sebuah kelompok, MIKTA ini pun berhasil menyuarakan dan berkontribusi bagi isu-isu global melalui joint statement atau pernyataan bersama pada berbagai forum multilateral, khususnya G20, sehingga dapat menjadi penyeimbang antar dua kekuatan kelompok besar yaitu G7 dan juga BRICS. Nah, mantap Jos. Mari kita doakan semoga Indonesia mampu memimpin kelompok MIKTA ini sehingga dapat memunculkan pengaruh yang lebih besar bagi perdamaian dan keseimbangan di dunia ini ya bos. Amin. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini Menlu Rusia mengatakan bahwa banyak negara mau join ke dalam BRICS. Dan salah satu yang disebutkannya adalah negara kita, Indonesia bos. Dilansir dari The Economic Times, Jim O'Neill yang merupakan ekonom dari Goldman Sachs menganggap bahwa BRICS akan menguasai kekuatan ekonomi dunia mulai tahun 2050 mendatang. Pasalnya negara yang tergabung di dalamnya pun dianggap sebagai raksasa ekonomi dunia saat ini bos. Lantas, pertanyaannya apakah keuntungannya jika Indonesia join dengan kelompok BRICS ini? Apakah akan mendapatkan dana bansos yang lebih mantap Jos? Oke, admin kutip dari sumber berita berikut. Disebutkan ada 3 keuntungan bergabung dalam BRICS sebagai blok ekonomi. Yang pertama akan mendapatkan keamanan pangan bos. Pasalnya negara anggota BRICS ini pun terdiri dari beberapa negara dengan agrikultur yang cukup mumpuni. Bahkan, kelompok BRICS ini pun juga memiliki lembaga penelitian agrikultur yang bernama BRICS Agriculture Research Platform. Kemudian keuntungan kedua, sebagai negara anggota bakal mendapatkan keamanan akses pasar internasional. Pasalnya, kelompok BRICS sendiri berkomitmen untuk menjaga keamanan akses pasar internasional dan akan mengatasi segala bentuk kejanggalan dalam perdagangan internasional. Dan hal itu tentunya sangat bersahabat dengan negara berkembang dan dapat membangun perdagangan internasional. Dan kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah negara anggota akan dapat bersahabat dengan negara-negara berkembang. BRICS pun dikenal sebagai saingan dari kelompok G7. Dan untuk itu BRICS pun kini mulai memikat negara-negara berkembang yang mulai mengalami perkembangan ekonomi pesat bos. BRICS pun disebut bertekad membantu pertumbuhan negara berkembang dalam hal kesehatan dan infrastruktur sosial. Dah, itulah tadi 3 keuntungan bergabung dalam BRICS sebagai salah satu blok ekonomi terbesar di dunia saat ini bos. Bahkan diperkirakan bakal mengalahkan kelompok G7 di masa depan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines.